Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pelajaran kita yang biasanya kita lakukan di waktu Maghrib dan Isya. Kita sedang membahas tentang adab-adab ketika mencari rezeki, dan yang sedang kita bahas di dalam bab bentuk-bentuk atau ragam macam rezeki. Yang terakhir kita bahas di antara rezeki yang mungkin belum difahami oleh hamba adalah pemberian sabar. Jadi ketika seorang hamba diberikan sifat sabar oleh Allah, maka itu adalah sebaik-baik rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa tidak ada pemberian ma ruziqal 'abdu rizqan awsa lahu minas sabr. Tidak ada pemberian yang lebih luas, lebih hebat daripada sabar. Jadi ini rezeki yang patut disyukuri kalau kita masuk ke dalam golongan orang yang mampu bersabar. Itu yang terakhir kita bahas. Kita lanjutkan bentuk rezeki berikutnya, yaitu al-aulad. Itu ketika seseorang diberikan anak oleh Allah, maka itu adalah rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nahl 72, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan istri-istrimu dari dirimu sendiri. Ini maksudnya bahawa sebagaimana penciptaan Hawa yang berasal dari tulang rusuk Adam, maka berikutnya Allah menciptakan istri-istri itu dari keadaan kita sendiri, tapi bukan lagi dari tulang rusuk kita, karena itu hanya proses penciptaan pertama. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dari istri-istri kalian anak-anak dan cucu-cucu. Nah, ini adalah rezeki. Kalau seseorang diberikan anak oleh Allah, tidak tahu juga cara mensyukuri rezeki itu, maka sungguh dia telah melupakan pemberian Allah atau nikmat Allah. Banyak orang yang kadang-kadang punya anak tapi mengira bahwa anak itu adalah hasil daripada usahanya. Anak itu hasil dari perkahwinannya. Padahal cukup banyak orang yang menikah kadang-kadang tidak diberi keturunan oleh Allah, tapi kita diberi oleh Allah. Yang sudah diberi, maka berfikirlah untuk membuat anak itu menjadi generasi yang taat kepada Allah. Yang belum diberi, ketahuilah bahwa Allah punya tujuan, punya keinginan yang tidak dipahami oleh seorang hamba. Karena ilmu Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz membuat seorang hamba ditakdirkan tidak punya anak. Tapi jangan mengira bahwa Allah
menghukumi hamba itu dengan tidak punya anak. Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu mereka mengejek-ngejek Nabi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar. Jadi mereka mengejek Nabi bahwa Nabi itu nanti akan menjadi mandul, akan menjadi ini, menjadi itu. Lalu Allah yang mengatakannya, sesungguhnya yang menghinamu Muhammad, merekalah yang abtar, merekalah yang nanti akan dilaknat Allah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi anak pada seseorang dengan ilmu Allah. Allah tidak ingin dia punya anak di dunia, karena bisa jadi anak itu yang akan menjadi penyebab kekafirannya, atau bisa jadi anak itu yang akan menjadi penyebab dia menjauh dari Allah. Makanya kadang-kadang sebahagian kita tak diberi agar kita terus mendekat dengan Allah. Orang-orang yang hari ini menyebut-nyebut nama Allah, waktu sudah punya anak tak lagi menyebut nama Allah, hanya menyebut-nyebut nama anaknya. Orang yang hari ini kadang-kadang diberi oleh Allah ringan untuk melakukan sedekah, maka nanti seandainya punya anak, bisa jadi dia sudah menjauh dari sedekah karena disibukkan dengan memelihara anaknya, seluruh hartanya untuk beli mainan macam-macam. Ini makanya sesuatu yang Allah takdirkan diterima, karena kita tahu Allah itu tidak zalim, ya, karena kita tahu Allah itu tidak zalim. Kalau Bapak Ibu mengingat kisah Nabi Khidir, salah satu yang dilakukan Nabi Khidir dalam melakukan perjalanan dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa alaihi salam, dia tiba-tiba membunuh seorang anak yang masih remaja. Jadi dibunuh begitu saja. Nabi Musa marah, kenapa engkau membunuh jiwa yang tak berdosa? Dan ternyata kemudian di ujung perjalanan Nabi Khidir memberitahu, anak itu disuruh bunuh oleh Allah, karena nanti anak itu kalau besar, dia yang akan menyebabkan ayah ibunya kafir. Ini sebenarnya ilmu Allah. Makanya kadang-kadang antara kita pun ada yang sudah diberi anak, tiba-tiba meninggal semua. Yang belum diberi, jangan suudzon sama Allah. Allah punya sesuatu yang diinginkan. Kalau kita bertakwa, maka Allah tak mungkin membuat keadaan itu seakan-akan menjadi hal yang negatif untuk kita. Tidak, cuma Allah tunda. Kadang-kadang yang sudah diberi anak lebih sakit ketika sudah ada anak kemudian diambil. Tentu perasaannya lebih sakit daripada yang belum pernah diberi. Tapi yang diambil oleh Allah pun, maka berhusnudzanlah kepada Allah. Jadi juga jangan sampai mencaci Allah, kerana elong yang necok oleh Allah. Ada yang kadang-kadang meninggal di kolam renang ketika membawa anaknya. Itu yang si kakak berumur 4 tahun, si adik berumur 2 tahun. Ini pernah terjadi di antara kita. Saya tak sebutkan orangnya. Jadi ketika ayahnya ada suatu pekerjaan, dibawa anak-anaknya ini ikut bersama dengan istrinya, lalu kemudian istri dan anak-anaknya ditinggalkan di hotel, ayahnya ikut acara kegiatan kantor, dan ternyata dengan izin Allah istrinya yang menemani anaknya berenang, lalu pergi sebentar entah untuk angkat telepon, begitulah ceritanya. 5 menit kembali, ternyata dua-duanya tenggelam hanya dalam waktu 5 menit. Bayangkan perasaan seorang ibu, bayangkan perasaan seorang ayah. Dan begitulah kejadian yang Allah buat di atas kita. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memberi, jangan disombongkan.
Artinya hari ini banyak orang yang kadang-kadang disibukkan dengan memamerkan anaknya. Biasanya di awal-awal pembagian rapor, Pak, ya, itu di akhir semester, asal sudah bagi rapor, itu sudah penuh status WA, status Facebook, itu sudah penuh dengan foto anak yang pegang rapor, tapi bahasanya bahasa tawadhu', bahasa orang-orang yang seakan-akan merendah. Dia pasang foto anaknya yang memegang rapor, lalu kemudian dia tulis, Alhamdulillah, dengan izinmu ya Allah, anakku berhasil mempertahankan ranking satunya ya Allah. Update status. Lalu apa yang dia tunggu? Dia tunggu komen orang di bawahnya. Setiap beberapa menit dia buka lagi Facebook, dia tunggu ada yang komen atau tidak. Satu orang komen, Masya Allah, Tabarakallah, pintarnya anaknya, Subhanallah, pasti ikut mamanya. Berbunga-bunga hati kita. Sebelum tidur pun kita sempat kembali mengecek sudah berapa komen. Padahal anak kita itu masih panjang perjalanan. Dari TK sudah kita sombong-sombongkan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini orang-orang yang terlalu sering memamerkan anaknya di media-media sosial. Perlu diingat-ingat, hari ini anak kita yang kita sombong-sombongkan, bisa jadi dia akan menjadi penyebab keruntuhan kita di tahun-tahun berikutnya. STK juara hafal dari Al-Hakumut Takasur sampai Qulullahu Ahad, juara menghafal dari ayat tersebut, dapat langsung piala dengan sertifikat, dengan anak-anaknya disuruh pegang, difoto, dipamerkan. 10 tahun berikutnya ketika sudah berada di SMA, ternyata anaknya narkoba, maka pupuslah semua harapan. Di saat itulah kita menyesalinya, ya Allah, dulu anak ni salehnya, dulu anak ni begitu. Itu akibat apa? Kita lupa yang mengatur kehidupan anak itu adalah Allah. Bahkan mungkin banyak orang tua yang tak pernah memanjatkan doa agar anaknya menjadi anak saleh. Banyak orang yang kadang-kadang tidak pernah menyebut nama anaknya di dalam untaian doanya, sehingga Allah marah, sombong, seakan-akan kita mampu mendidik anak hanya dengan menyekolahkannya di sekolah favorit. Kita sombong, seakan-akan kita tidak perlu Allah untuk membuat anak kita menjadi baik. Jadi kita sibukkan diri dengan kesombongan itu. Nah, begitu Allah beri ujian, baru jatuh kita. Maka oleh kerana itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, anak itu rezeki, maka bersyukurlah di atas rezeki dengan cara memperbaikinya untuk taat kepada Allah. Dalam bahasa lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahadahum iza arada an ya'ti ahlah." Ini nasihat Nabi untuk membuktikan bahawa anak itu memang rezeki Allah, bukan kemampuan kita. Apa kata Rasulullah? Kalau salah seorang di antara kalian mendatangi istri kalian, artinya kalau salah seorang ingin berhubungan dengan istrinya, maka sebelum berhubungan ucapkanlah Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan amma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari ma razaqtana. Jadi bahasa Nabi, jauhkan syaitan dari rezeki yang akan engkau berikan kepada kami, ma razaqtana. Apa rezeki itu? Anak. Maka jikakan anaknya rezeki, dalam doa pun diucapkan,
Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari rezeki yang akan Engkau berikan kepada kami. Maksudnya adalah anak. Maka Rasulullah kemudian menyebutkan, barang siapa yang membaca doa ini sebelum berhubungan dengan istrinya, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi zalik, seandainya Allah takdirkan dia akan punya anak, lam yadurruhu syaitan abada, maka dia tidak akan diganggu oleh syaitan abada, selama-lama. Jadi maksud selama-lama di sini, sebagian ulama mengatakan setelah dia lahir dia tidak akan diganggu oleh Ummus Sibyan. Ummus Sibyan itu sekelompok syaitan yang tugasnya menggoda anak-anak. Itu disebut kelompok Ummus Sibyan. Jadi anak itu akan aman dari tusukan-tusukan syaitan dari lahirnya. Ada juga ulama yang mengatakan kalau itu dibaca doa itu, lalu kemudian terkabul doa itu dan dia punya anak hasil hubungannya, maka Allah akan membuat anaknya tidak akan tersesat, walaupun mengalami gelombang naik turun, tapi tidak akan tersesat. Makanya orang Aceh ketika melihat ada anak-anak yang badat, tungang, kelau priep, misalnya ada anak-anak itu solat nak mau, nakalnya minta ampun, kalau bahasa Acehnya kelau priep, pekak peluit, pekak peluit, kelau priep. Ketika di priep nggak mendengar apa-apa. Apa kata orang-orang Aceh kadang-kadang ketika memarahi anaknya, ikah anak hanai baca doa liyah ke? Begitu kata orang Aceh. Ini anak ni nggak dibaca doa sama ayahnya. Jadi tidak ada doa ini. Makanya ketika mulai awal pernikahan, kadang-kadang orang yang ngetes pernikahan itu nanya, bisa hafal doa? Ketika berhubungan tidak. Ada yang sudah 20 tahun menikah, doa itu tak hafal. Makanya doa itu dihafal. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan amma razaqtana. Itu doa pribadi untuk orang yang akan berkeluarga dan akan terjadi hubungan. Jadi tidak perlu disuruh hafal sama anak-anak. Jangan pun bapak tulis tempel di dinding, lalu anak kita yang masih SD menghafalnya. Guru SD-nya bertanya, coba hafal apa yang bisa dihafalnya doa itu. Gurunya bingung, Pak Kamurno doanya. Kata si anak, saya baca di dinding. Baru gurunya tahu ayahnya tak hafal dengan modal membaca di dinding. Itu bahaya, Pak. Ini termasuk doa yang jangan ditulis di dinding. Tapi yang mau dikasih tahu dalam kitab ini apa? Dengan bahasa ma razaqtana, menunjukkan salah satu rezeki yang Allah beri adalah anak. Jadi bersyukur betul dengan pemberian itu. Nabi Ibrahim meminta 80 tahun lebih, meminta-minta kepada Allah agar diberikan keturunan, baru diberikan Ismail, lalu dilanjutkan dengan Ishak. Tapi karena kesabarannya berdoa, walaupun terlambat diberi, tapi Masya Allah, dari kedua anaknya inilah seluruh para Nabi muncul berikutnya. Dari Nabi Ismail muncul sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad turunannya dari ke Nabi Ismail. Namun tidak banyak Nabi, tapi langsung muncul puncaknya Nabi. Langsung muncul Nabi yang paling baik akhlaknya, paling terpuji di sisi Allah SWT. Sedangkan dari Ishak muncul Nabi-Nabi Bani Israel sampai ke Nabi Isa AS. Itu akibat apa Bapak Ibu? Rezeki itu diberkahi. Salah satu berkah Allah pada Nabi Ibrahim akibat doanya.
Makanya doa itu jangan lupa. Seperti kita sebutkan tadi, jangan merasa kalau sudah ikut parenting, karena sekarang dunianya parenting, Pak. Jadi orang-orang tua itu nanti diundang mengikuti parenting, cara mendidik anak. Orang tua sudah merasa pede kalau sudah ikut parenting, doa tak pernah. Jadi nanti dalam parenting diajarkan, kalau bertemu anak maka lakukanlah ini, ciumlah di keningnya, kemudian begini dan begitu. Macam diajarkan dalam parenting cara mendidik anak, tapi doa tak pernah. Ini yang membuat Allah menguji kita. Engkau terlalu sombong. Allah kalau sudah tidak diikut campurkan dalam urusan mendidik anak, Allah marah. Bukan karena Allah berharap, tapi orang ini tidak tahu diri bahawa yang beri rezeki anak adalah Allah. Yang bisa membuat anak itu baik adalah Allah. Kalau anak kita sudah masuk ke dalam kategori jahat, tidak ada yang bisa memperbaikinya kecuali Allah. Masuk penjara sudah 5 kali, Pak. Makin dalam penjara makin paling. Ini saya tidak panjang-panjang kerana sedang puasa. Nyoka dengan puasa lu hambu habis. 5 kali keluar penjara, semakin ganas, semakin jahat. Kenapa? Kenapa Allah tak mengubahnya? Ada sebahagian karena orang tuanya memang tak berharap Allah mengubahnya. Jadi tidak ada sedikit pun doa kepada Allah. Tak ada permintaan, ya Allah, anakku begini-begini, berikanlah dia pintu taubat, berikanlah dia hidayah. Tak ada. Pede sekali mendidik anak. Banyak orang-orang kaya hari ini, Pak, menghadirkan ustaz ke rumah, menghadirkan guru private ke rumah, kemudian macam dibuat agar anaknya menjadi anak yang berhasil, sukses dan baik. Ujung-ujungnya ternyata durhaka. Tapi banyak anak orang miskin tak ada uang untuk disekolahkan, bahkan putus sekolahnya, tapi karena orang tuanya di balik kemiskinannya terus-terusan meminta kepada Allah, ternyata Allah beri anak yang saleh. Adakah bahagia yang lebih hebat kecuali mendapatkan anak yang saleh? Tak ada, Pak. Karena anak kita itu investasi kita terbesar. Setiap perbuatan anak tak perlu diniatkan dikirimkan ke orang tua. Anak puasa Ramadan tak perlu dia mengatakan, ya Allah kirimkanlah pahala puasa ini ke orang tuaku, tak perlu. Anak bersedekah, dia tak perlu mengatakan, ya Allah kirimkan pahala sedekahku ini untuk orang tuaku, tak perlu. Dia baca Quran khatam berkali-kali, dia hafal Quran, tak perlu dia niatkan. Kenapa? Kalau kita telah mendidiknya menjadi anak saleh, semua pekerjaan baiknya setelah kita didik mengalir ke orang tuanya. Itulah yang dinamakan jariyah. Nabi mengatakan, iza mata ibnu Adam, kalau sudah meninggal anak Adam, putus seluruhnya illa salasah, kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah waladun salihun yad'ulah, anak saleh yang berdoa untuknya. Berdoa itu maksudnya semua yang dia lakukan adalah hasil pendidikan orang tuanya. Maka kan kita ini kan di alam kubur, Pak, yang kita tunggu apa? Tidak ada lain, Pak, kecuali paket dari anak kita. Kalau anak kita 5-5-nya baik, 5-5-nya anak yatim yang baik-baik, itu diketuk pintu kubur kita oleh malaikat sebentar-sebentar. Malaikat akan berkata, paket, kata malaikat. Ya, lalu kita buka pintu, kita tanya, COD atau tidak? Ya, anak tu lagi nyala. Kata malaikat, tidak ada COD, ini dari anakmu. Ya, dia baca Quran di dunia, anakmu ternyata puasa. Begitu bahagianya hati, duduk kemudian dapat paket, terus-terusan bahagianya kita di alam kubur. Maka perlu sedikit lelah dalam mendidik anak ini. Jangan mau terima beres saja. Ada orang, Pak, mau terima beres, sudah punya anak, lalu kemudian diserahkan ke pembantu. Si mama kenapa? Sibuk ngurus sertifikasi. Anak serahkan ke pembantu. Mama nak mau berhenti kerja. Si bapak memang wajib kerja. Mama nak mau berhenti, pekan sayang, kahek luncuk S2,
sudah capek saya ngambil S2, masa tiba-tiba saya tak boleh kerja, maksa kerja, gaji 4 juta, sertifikasi belum berhasil 10 tahun, gaji 4 juta, tiap-tiap bulan gaji habis untuk bayar pembantu. Lama-lama anaknya mirip pembantu. Heran juga kok bisa mirip pembantu ni, apa yang terjadi ni, pasti ada something wrong ni. Lihat di CCTV, ternyata suaminya selingkuh dengan pembantu, yang kenyan hasil sertifikasi. Kenapa duduk saja, kenapa tak duduk saja di rumah, pelihara anak baik-baik? Rezeki suami, rezeki isteri itu sama. Isteri kalau tak kerja, maka Allah akan berikan rezeki miliknya melalui tangan suaminya. Boleh kerja, tidak ada masalah dalam Islam. Yang penting jaga syariat dan jaga anak. Jaga anak. Ini kadang-kadang kebablasan, kerja sampai nak pulang-pulang, Pak, anak hancur sendiri di rumah, tak ada pendidikan dari ibunya, tak ada kasih sayang. Itu yang tak boleh. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini adalah salah satu rezeki yang diberi Allah yang patut kita syukuri. Baik, kita sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 5. Oh ya, sudah, berarti tinggal 10 menit lagi. Kita serahkan dulu kepada moderator, mungkin ada pertanyaan. Kalau tak ada, 10 menit lagi baru kita isi kembali. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengar. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Ustaz bersama jamaah sama. Rezeki terbesar adalah zaman sekarang ada banyak keluarga yang tidak mempunyai, kemudian dia berusaha kesana kemari dengan dibawa, tapi tidak juga si bapak tanpa saya tahu di sini pertama dia mungkin kawin lagi, punya anak, begitu ketahuan pecahlah antara tangga. Itu bagaimana menurut saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lain, Bapak? Ya, masih ada lagi, kami persilakan biar sekalian dijawab. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan juga. Ya, kita maklumi karena orang sedang puasa malas bertanya. Ya, karena orang sedang puasa itu tidak memikirkan pertanyaan, yang dipikirkan nanti bukaannya apa. Jadi dimaklumi. Baik, ini ada satu pertanyaan. Pertanyaannya, ketika sepasang suami istri sudah lama tak diberi anak, diam-diam suami ternyata menikah lagi, ini bagaimana hukumnya? Lalu dia dapatkan anak. Bapak Ibu, seorang laki-laki memang Allah izinkan dalam syariat untuk menikah masna wa sulasa wa ruba', boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tetapi itu bukan suruhan. Yang disuruh Allah tetap disuruh jaga satu. Makanya di ujung ayat Allah katakan fa in lam ta'dilu fawahidah. Ya, kalau engkau tidak bisa berlaku adil, cukup satu saja. Sebenarnya yang disuruh satu, namun kondisi kadang-kadang membutuhkan, yaitu butuh 2. Kapan? Salah satunya kenapa poligami dibolehkan, salah satunya urusan anak. Jadi kenapa hikmah dibolehkan poligami, salah satunya adalah urusan anak. Sebenarnya banyak hikmahnya, Pak. Ya, di antara hikmah lain, libido laki-laki itu tak pernah berhenti. Ya, jadi syahwat laki-laki itu tak pernah berhenti, karena laki-laki tidak mengalami menopause. Perempuan itu mengalami masa jeda. Begitu terjadi menopause, maka terjadi frigid, tak suka lagi, hana galak lagi. Kalau dia lihat suaminya itu tidak ada syahwat, itu tak muncul. Yang ada cuma melihat isi dompet suaminya. Nah, dan itu sangat dimaklumi. Tapi laki-laki makin tua itu mengalami puber kelima kadang-kadang. Enggak pernah berhenti itu libidonya.
Maka ketika perempuan tak bisa mengimbangi laki-laki dalam libido ini, maka di saat itu salah satu yang Allah berikan izin, laki-laki boleh menikah lagi, yang tidak boleh berzina, yang tidak boleh jajan, dalam tanda kutip jajan orang. Daripada dia berzina, Allah izinkan silahkan kahwin. Makanya ibu-ibu kalau suaminya sudah mulai reneng-reneng, itu perlu dilihat diri dulu ya, perlu introspeksi diri, apa yang salah. Salah satunya adalah tidak mau lagi melayani suami, maka suami akan mencari tambatan hati yang lain. Itu penyebabnya, salah satunya. Namun salah satu tadi kita sebutkan juga karena urusan anak. Nabi Ibrahim itu kan menikah dengan Hajar, namanya Hajar Pak. Kita sering menambah Siti ya, Siti itu dari bahasa Arab Sayyidati ya, orang Arab sering menyingkatnya dengan Situn atau Siti, artinya nyonya. Jadi semua kita taruh Siti ya, mungkin demi kemuliaan. Siti Sarah, Siti Hajar ya, Siti Maryam, Siti Khadijah, Siti Aisyah. Padahal Nandro ya hanya pakai Siti. Siti itu bukan nama, Sayyidah itu gelar nyonya ya. Cuma karena kita ingin mungkin menghormati, kita pakai Siti semua. Nabi Ibrahim itu isteri pertamanya Sarah. Sarah ini cantik Pak, bahkan lebih cantik daripada Hajar. Namun Sarah setelah sekian lama menikah tak punya anak. Dan ketika Nabi Ibrahim dilihat terlalu besar keinginan untuk mendapatkan anak, dia berharap anak soleh menggantikannya sebagai Nabi, maka disitulah Sarah memberikan izin. Lalu setelah itu Ibrahim menikahi Hajar. Nah, yang namanya normal perempuan, ternyata Ibrahim setelah tahu Hajar mengandung, perhatiannya lebih ke Hajar. Jadi istilahnya kalau kita pulang rumah langsung menuju ke Hajar dulu ya, digusuk-gusuk kandungannya, dia berharap, dia doakan. Di situ Sarah cemburu, dan ujung-ujungnya Sarah setelah dilahirkan Ismail meminta kepada Ibrahim kalau bisa Hajar jangan satu rumah dengannya, bawa jauh-jauh. Nah itu dari dulu cemburu itu memang sudah terbiasa. Makanya bapak ni yang punya Hajar yang kedua itu siap-siap ya, disuruh cari rumah yang lain, tidak boleh satu rumah. Nah, bolehkah kemudian seorang suami menikah lagi karena berharap anak? Tentu boleh. Wajibkah memberitahu kepada istri pertama bahwa dia sudah menikah? Tidak wajib, karena laki-laki menikah itu tidak wajib memberitahu istri pertama. Ini kabar gembira buat bapak-bapak, berita duka buat ibu-ibu. Nah, jadi tidak wajib Pak. Kita tugas di mana? Di timur-timur, tiba-tiba di sana nikah. Bolehkah? Boleh, karena kita tidak butuh wali. Perempuan yang butuh wali. Nah, makanya kadang-kadang ada yang model begitu. Namun ketika punya anak, hati-hati. Ada beberapa permasalahan yang terjadi kalau kita tidak beritahukan ke istri. Ketika kita meninggal, mungkin istri pertama tak pernah tahu bahwa dia punya istri lain dan pernah punya anak lain. Ujungnya dia tidak akan memberikan harta warisan. Jadi ketahuannya waktu meninggal. Jadi istri pertama masih yakin ini cuma suaminya, ini cuma dia istrinya. Tiba-tiba di depan jenazah ada 3 orang lagi yang menangisi jenazah ya, dipeluknya jenazah, diciumnya jenazah. Istri pertama nanya, ini dari mana ya ibu ya? Kata si ibu itu dari Pematang Siantar. Kok jauh kali datang dari Pematang Siantar lihat jenazah suamiku? Kata si istri atau yang perempuan, ini suamiku. Ketahuan satu, pingsan. Bangun lagi, ada 1 orang lagi menangisi jenazah itu. Ini dari mana ya? Ini dari kedai gerubak katanya. Pak, kedai gerubak. Ini yang dari ini. Ini dari kedai gerubak bisa menangisi jenazah suami. Rupanya istrinya lagi Pak, Masya Allah. Ujung-ujungnya ribut. Si istri yang selayaknya begitu mencintai suaminya, yang rencana mau mengantarkan jenazah ke kuburan, semenjak tahu itu jenazah tipang.
Kajak kero ke kuburan. Ku fikir kah lawitnya hana kam kahwin. Jadi itu pertama sudah ribut dulu. Yang kedua berhujung kepada pembagian warisan. Isteri pertama tak akui, tak ada itu. Pokoknya warisan tak boleh bagi. Saya tak pernah tahu dia punya isteri lain. Saya tak pernah tahu. Akibatnya apa? Terjadi dosa. Isteri pertama kalau tak punya ilmu agama, dosa menahan-nahan harta. Dosa karena di sana ada anak-anak yang menerima wajib terima warisan, ditahan oleh isteri pertama. Isteri pertama pun sakit hati. Akibatnya meruncing permasalahan bagaikan benang kusut tak lepas-lepas. Dan ini dah sering, Pak. Dah sering terjadi. Ada beberapa kasus yang diceritakan ke kami gara-gara ini. Ribut tak berujung. Ujung-ujungnya terjadi kezaliman. Nah, ini bahayanya. Maka bagusnya Bapak, ini yang mau merencanakan itu, bagusnya waktu kahwin jangan kasih tahu. Karena kalau kasih tahu nak jadi kahwin kan. Tapi setelah kahwin kasih tahu. Tak berani bicara langsung lewat telefon, karena nanti waktu dia tampar telefon, tak dia tampar langsung suaminya. Oh, tak berani lewat telefon, ya di WA saja. Di WA saja, Pak. Ya, oh, masalah resiko si istri itu sempat pingsan 2 kali, ya kayak manalah kita buat. Ya. Tapi syaratnya apa? Adil. Wajib adil. Dosa besar kalau berani menikah lagi tidak adil, dosa besar. Rasulullah sampai mengatakan di hari kiamat nanti ketika dibangkitkan orang-orang di padang mahsyar, ada sekelompok orang yang jalannya mereng. Ini bahunya mereng, Pak. Dia tidak bisa tegak, dia mereng jalannya. Lalu ditanya oleh sahabat, siapa itu ya Rasulullah kelompok yang ketika dibangkitkan di padang mahsyar jalannya singit mereng? Apa jawaban Nabi? Mereka yang punya istri lebih daripada satu lalu tidak adil kepada istrinya. Maka bapak yang sudah mulai mereng di dunia itu hati-hati itu. Kambai singit-singit je apa, itu kemungkinan ada bau-bau kayak gitu tuh. Tapi di akhirat betul-betul, dan itu sebagai hukuman marahnya Allah kepada begitu orang begitu. Dimerengkan itu menunjukkan dia tidak adil ke istri. Maka jangan kira mudah pekerjaan ini. Belanja itu harus sama, sana 5 juta, di sini 5 juta. Kasih sayang harus sama, di sana penuh, di sini penuh. Malam harus sama, di sana 2 malam, di sini 2 malam. Yang sisa tidur menasah. Jadi kalau ada 7 malam, ada 2 istri, 3 malam istri pertama, 3 malam istri kedua, 1 malam lagi itu jatah tidur di menasah. Harus adil betul. Kalau tidak, siap-siap menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran. Saya lihat ni di antara bapak ada yang tadi ngangguk-ngangguk. Oh ya Ustaz, ya Ustaz. Ya, alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Kadang-kadang waktu pengajian kita tahu siapa pelakunya. Jadi begitu, boleh menikah demi punya anak boleh, tapi wajib diberi tahu karena efeknya akan panjang. Baik, kira-kira begitu Bapak Ibu. Sudah jam 5 tepat, kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu di Jumaat yang akan datang. Kita masih membahas tentang macam bentuk ragam rezeki yang Allah beri kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.